Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten memasuki babak baru. Polisi mengungkap tersangka dan menyebut motifnya adalah masalah ekonomi. Meskipun saat pembunuhan tidak ada barang korban yang hilang atau diambil pelaku. Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon terkuak. Pelaku ditangkap saat melakukan pencurian. Menurut polisi, pelaku beraksi seorang diri dan ditangkap dengan bukti yang ditemukan di tas pelaku. Meyakinkan kepolisian, pembunuhan tidak terkait dengan orang terdekat korban. Salah satu bukti yang menguatkan adalah ditemukannya bercak darah yang cocok dengan DNA korban di pisau yang disita dari pelaku. Orang tua korban pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Profil DNA yang ada pada bercak darah pada pisau cocok dengan profil DNA pada anak A umur 9 tahun. Jadi darah yang terpisah itu dengan darah si anak ini mempunyai kesamaan. Ya, saya tinggal menyerahkan kepada pihak nanti di kejaksaan atau di ini untuk dihukum yang seberat-beratnya. Karena ini sudah tidak berkemanusiaan sekali. Polisi memastikan pelaku yang ditangkap merupakan pembunuh anak politisi PKS yang ditemukan tewas di rumah. Pelaku adalah karyawan swasta yang nekat mencuri di rumah mewah karena terlilit utang ratusan juta rupiah setelah kalah bermain kripto. Ia mengaku nekat membunuh karena panik setelah aksinya terpergok dan korban melawan dengan menendang pelaku. Polisi juga membantah keraguan soal keterlibatan orang di lingkaran terdekat korban. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana ini. Ya, saya ulangi, pelaku tunggal, kemudian melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran itu secara acak. Yang mungkin selama ini asumsinya ini karena dendam keluarga, ada keterlibatan orang dalam keluarga atau karyawan, itu patah semua. Bahwa ini tindak pidana adalah murni tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 16 Desember 2025, pembunuhan terhadap anak 9 tahun di Cilegon diketahui ayah korban yang merupakan politisi PKS. Pengungkapan pelaku sempat terkendala CCTV rumah yang tidak aktif. Pelaku kemudian ditangkap 2 Januari 2026 saat hendak mencuri dan ditetapkan menjadi tersangka. Ia pun dijerat dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Psikolog forensik Reza Indragiri dalam program Kompas Malam mengatakan ada beberapa kejanggalan terhadap tersangka yang disebut polisi sebagai pelaku pencurian dan pembunuhan. Ia mempertanyakan apakah polisi memiliki cukup waktu dan bukti untuk menetapkan tersangka sebagai pelaku pencurian sekaligus pembunuhan. Pertanyaan muncul, kalau pelaku pencurian itu disebut-sebut juga orang yang sama sebagai pelaku pembunuhan, dan pelaku pencurian itu juga disebut sebagai pelaku spesialis rumah kosong, maka pertanyaannya adalah, kenapa ketika pelaku itu memasuki rumah yang pertama, dia melakukan pembunuhan, tapi tidak melakukan pencurian? Ya. Kita memahaminya, saya sendiri agak kesulitan memahaminya. Karena itu, tadi saya katakan, ada rangkaian narasi dan rangkaian informasi yang perlu disampaikan oleh pihak kepolisian secara lebih jernih, secara lebih tertata. Nah, kali ini pelaku sudah ditangkap dan sudah dijadikan tersangka. Menurut Anda, dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat yang sudah disebutkan polisi, tidak ada barang yang hilang dari rumah korban, dan kemudian juga dari keterangan yang diceritakan alur daripada tindak pidana ini, seolah kurang membuktikan dari tindak pidananya. Bagaimana sebenarnya polisi harus mendalami ini? Apa langkah selanjutnya? Proses hukum, termasuk persidangan nantinya, tidak bisa mengandalkan pada pengakuan. Jadi seorang terdakwa silakan tidak mengaku, tidak apa-apa. Kenapa? Karena proses penegakan hukum
mengandalkan pada pembuktian. Per hari ini, boleh jadi pihak kepolisian sudah memiliki 2 alat bukti yang mencukupi untuk menyeret sang pelaku dalam konteks pelaku pencurian. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa pelaku pencurian ini juga melakukan pembunuhan, saya terus terang masih mempertanyakan ketersediaan 2 alat bukti terkait pembunuhan. Apalagi ketika dikatakan sekali lagi bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Kenapa saya mempertanyakan? Misalnya, detik ini polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Tak terpaut jauh, polisi langsung mengumumkan kepada publik bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Saya bertanya-tanya, apakah cukup waktu bagi polisi untuk mengecek kesamaan maupun ketidaksamaan sidik jarinya? Apakah cukup waktu bagi polisi untuk membandingkan wajahnya? Apakah cukup waktu bagi polisi untuk membandingkan DNA-nya? Perkiraan saya, tampaknya dibutuhkan waktu yang lebih panjang bagi polisi hingga sungguh-sungguh bisa secara mantap menyimpulkan bahwa pelaku pencurian adalah sekaligus pelaku pembunuhan. Karena itu, karena saya masih sangsi bahwa alokasi waktu itu tidak memadai bagi polisi untuk memantapkan ketersediaan alat bukti, maka sekali lagi izinkan saya untuk mempertanyakan apakah sungguh-sungguh polisi sudah memiliki kelengkapan alat bukti terkait dengan peristiwa pembunuhannya, bukan pencuriannya.